Yang saya share apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Integrasi numerik. Sudah, Pak. Oke. Terakhir itu tugas berapa? 5 atau 4? Apa saya? 5, Pak. Yang hanya review itu aja ya? Iya, Pak. Nah, berarti yang direview tugas 4 itu tentang diferensiasi numerik. Ya. Nanti tugas yang ini, tugas 6, nanti ada kaitannya dengan tugas 4. Karena di tugas 4, kalian sudah punya fx yang Anda turunkan menjadi f aksen x secara analitik. Ya, jadi nanti yang dipakai adalah f aksen x-nya di tugas 4 itu. Anda gunakan sebagai fx di sini, di integrasi numerik. Tinggal bagaimana caranya f aksen x-mu itu diintegralkan, ya toh, sehingga nanti akan menjadi harus sesuai dengan fx yang ada di tugas 4. Masih bingung kira-kira? Bingung? Tugas 4 itu kan kamu punya fungsi X kan ya? Yang saya kasih contoh kemarin adalah apa kemarin itu? Yang ada len-nya ya, ada E pangkat X kuadrat kalau nggak salah, betul nggak? Ya, Pak. E pangkat min X. Nah, secara analitik sudah saya kasih tahu turunannya, betul kan? Iya, Pak. Nah, kemudian saya suruh ganti fx-nya. Ya, ganti fx-nya sehingga Anda punya fx lain selain yang saya kasih contoh itu, dan Anda sudah punya turunannya, betul? Ya, toh? Iya, Pak. Nah, ada berapa fx di tugas 4 yang kalian punya? Ada 10. Ada? Halo, diulangi, ada berapa? Ada berapa fx? Dan f aksen x yang kalian punya di tugas 4? 10, Pak. 10. Ya. Nanti di sini kalian harus menggunakan fungsi X juga. Nah, saran saya, pakailah F aksen X di tugas 4. Gitu. Karena nanti di sini Anda disuruh mencari integralnya. Berarti kan integralnya adalah harus sama dengan Fx di tugas 4. Betul nggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, nanti ada batas bawah, ada batas atas, silakan dikalkulasi. Perkara prosesnya, integralnya, silakan Anda cari sendiri bagaimana bisa ketemu dan harus sama dengan fx yang Anda pakai di tugas 4. Saran saya, ini kelas apa ini? Kelas C, Pak. Kelas C sama ada yang kelas apa itu yang malam tuh ya, lupa saya. Kelas G. Kelas ya, ada yang kelas G juga. Ada yang kelas G? Iya, Pak. Ada, Pak. Kelas C, Charlie, kalkulusnya siapa dosennya? Bapak sendiri, Pak. Oke, kalau yang G, siapa dosennya? Kalkulus? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, kalau sama berarti nanti pakailah buku yang bahasa Inggris itu, kalkulus, untuk integral yang fungsinya apa namanya itu, ada eksponen, ada len, ya, ada logaritma, dan itu ada di bab 6 dan bab 7 yang saya taruh di PDF waktu tugas 4 kemarin, diferensiasi kemarin.
itu ada di bab 6. Nah, di bawahnya itu saya ambil yang hanya turunan saja, yang integral nggak saya ambil. Nah, di bawahnya pembahasan tentang turunan E pangkat X, kemudian ada lagi turunan ln X dan log X misalnya, itu ada integralnya. Bagaimana integralnya E pangkat X dan seterusnya. Nah, pakailah dasar teoritis itu untuk mencari nilai integralnya. Ya. Jadi nanti di integrasi ini, integrasi numerik ini nanti ada 4 cara. Ya, yang pertama itu metode Riemann, yang kedua trapezoid atau trapesium, yang ketiga Simpson sepertiga, yang terakhir Simpson 3/8. Jadi berarti nanti ini kalau ini saya jadikan tugas berapa? Tugas 6 atau 5? 6, Pak. Tugas 6 ya. Jadi nanti tugas 6 masing-masing metode 10 soal dengan ketentuan nanti yang kita bahas ya. Berarti nanti di tugas 6 itu ada 40 poin, 40 soal yang harus Anda buat sendiri, Anda kerjakan, dan nanti harus ada reviewnya. Jadi setelah Anda kerjakan, Anda review jawaban Anda itu salah atau benar. Kalau salah kenapa, kalau benar kenapa. Oke, saya mulai. Yang pertama itu dinamakan integral Riemann ya. Jadi kalau secara analitik itu ini diintegralkan biasa, ada batas bawahnya, ada batas atasnya, ada fx-nya gitu. Nah, kalau secara numerik itu nanti ada h, ada juga nanti n ya. Nah, untuk mencari, nanti yang diketahui adalah ini, A, kemudian B, kemudian H. Dan fx-nya sudah kalian punya. Saya kasih contoh. Fx-nya adalah E pangkat X dengan batas bawah 1,2, kemudian batas atasnya 3,6, hanya 0,1. Nanti di tugas, ya, boleh menggunakan nilai-nilai ini, ya, batas bawahnya ini, batas atasnya ini, dan hanya 0,1 boleh. Fx-nya wajib ngambil dari tugas 4, terserah. Ya, wajib ngambil dari tugas 4. Saran saya ambillah f aksen x-nya, turunannya, jadikan fx di sini. Kemudian Anda integralkan, prosesnya cari di kalkulus bab 6 dan bab 7. Ya, kalau ada ketemu E pangkat X kuadrat itu integralnya gimana, kalau ketemu ln gimana, ketemu sinus itu gimana, cari di situ. Pastikan hasil integralnya itu sama dengan nilai fx Anda di bab 4. Bingung apa tidak? Pertanyaan saya barusan. Pernyataan saya barusan, bingung atau tidak? Halo? Kalau nggak ada yang Tadi yang bilang bagian bingung. terakhir bagaimana, Pak? Oke. Ini contoh soalnya. Saya ulangi ya, ini contoh soalnya. Untuk tugas nomor 1, silakan menggunakan batas bawah itu pakai 1,2, batas atasnya itu 3,6, dan nilai H itu 0,1, sama persis dengan tugas, sama dengan contoh ini. Cuman syaratnya fx silakan ambil dari tugas 4, karena fx di sini nanti dicari integralnya. Di tugas 4 kan Anda secara analitis itu kan disuruh mencari f aksen x-nya. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, saran saya, fx di tugas 6 nomor 1, ambil f aksen x di tugas 4. Saya ulangi, fx di tugas 6 itu ambillah f aksen x sampean di tugas 4. Sehingga pada saat Anda integralkan,
kunci jawabannya sudah ada di tugas 4. Hasilnya Fx-nya harus sama dengan hasil integral yang di tugas 6 itu harus sama dengan Fx yang Anda pakai di tugas 4. Bingung apa enggak? Enggak, Pak. Oke. Ya. Integrasi metode Riemann itu nanti kan dirumus kalau secara analitik hanya ada A dan B, gitu. Tapi kalau secara numerik itu melibatkan H sama melibatkan N. Nah, untuk mencari N-nya itu silakan melibatkan A dan B. Nah, ya. N itu didapat dari B dikurangi A dibagi dengan H. Ketemulah N-nya 24, sehingga rumus secara numerik sudah bisa Anda bakukan dengan Fx E pangkat X, batas bawahnya 1,2, batas atasnya 3,6, maka rumus secara numeriknya adalah ini, yang di kotak siku ini, ya, sigma Fxi, I-nya itu mulai dari 0 sampai dengan 24. Itu kalau secara numerik. Yang secara analitik silakan dihitung. Karena ini Fx-nya adalah E pangkat X, ya, integralnya E pangkat X, ya, E pangkat X itu sendiri, ya, maka tinggal disubstitusikan aja. E pangkat batas atas dikurangi E pangkat batas bawah, sehingga secara analitik ketemu 33,27 sekian-sekian. Beralih ke numerik, saya zoom di sini. Jika ada kayak ini, yang ada di kurung siku ini, misalnya kita mau menjabarkan ini, ya, sigma Fxi, I itu dimulai dari 0 sampai dengan 24, maka biasanya kan kita taruh sama dengan. Pertanyaan saya, setelah sama dengan, untuk penjabaran ini ditulis apa? Mungkin itu Pak, F0 habis itu tambah F1 sampai 24. Yang berjalan atau yang berubah-ubah itu F-nya, X-nya, atau I-nya? I-nya, Pak. I-nya Pak. I-nya, berarti setelah sama dengan, itu ditulis apa aja? Fx0. Fx0, terus setelah Fx0, tulis apa lagi? Fx1. Fx1, gitu. Jadi Fx0 dijajar Fx1, gitu Di terus. jumlah Pak. Di jumlah. Berarti ada simbol apa itu? Kalau di jumlah ada simbol apa? Plus. Plus. Ya, Fx1 plus Fx berapa, Mas? Setelah kok Fx1 sih? Mulai dari mana? Fx0 plus Fx berapa? Fx1 plus Fx2. 2 dan seterusnya sampai 24. Fx24, ya. Nah, itu kenapa kok seperti itu? Karena angka ini 353,01 sekian-sekian ini ada pertanggungjawabannya di bawah. Jadi karena tadi bilangnya penjabaran ini hanya harus melakukan Fx0 ditambah Fx1 ditambah Fx2 sampai dengan Fx24, maka kalian harus mendaftarkan X0-nya berapa, X1-nya berapa, sampai X24. Ya, X0 itu adalah batas bawahnya, ya, batas bawahnya yaitu 1,2, X24 itu adalah batas atasnya, kan? Karena hanya 0,1, tinggal dijumlahkan dengan 0,1. Maka X1-nya adalah 1,2 ditambah 0,1, yaitu 1,3. Dan seterusnya sampai ketemu X23. Baru Anda
inputkan atau disubstitusikan X. Karena di sini fx-nya E pangkat X, ya berarti E pangkat 1,2 itu hasilnya adalah 3,32 sekian-sekian. Ya. E pangkat 1,3 itu hasilnya adalah 3,669 sekian-sekian, dan seterusnya sampai E pangkat 36. Cuman permasalahannya, fx-mu itu kan bukan E pangkat X kan. Fx-mu adalah apa tadi? F aksen X di tugas 4. Betul nggak? Integralkan ya Pak itu. Untuk yang analitik diintegralkan dulu, baru ketemu hasil integralnya harus sama dengan nilai fx di tugas 4, baru disubstitusikan ke batas bawah dan batas atas. Tapi kalau secara numerik, fx-mu di sini itu akan sama dengan f aksen x-mu di tugas 4. Berarti lebih Bingung panjang. enggak? Berarti lebih panjang. Ya, iya. Lah sekarang gini. Oke, saya buka dulu ya. Apa namanya? Diferensiasi numerik kemarin ya. Mana ya diferensiasi numerik? Oke. Mana sih? Oke. Nah. Ini kan fx-mu di tugas 4, betul nggak? Nomor 1. Iya Pak. Nah, di sini di tugas 6 ya, kalian boleh menggunakan batas bawah, batas atas, dan hanya itu mirip contoh ini. Fx-nya di tugas 6, pilihlah f aksen x-mu yang ini tuh di tugas 4. Ya. Jadi f aksen x di tugas 4, jadikan fx di tugas 6 nomor 1. Kemudian secara analitik kamu hitung. Hasil integralnya itu harus sama dengan fx di tugas 4. Harus sama dengan ini. Ya, harus sama. Cuman bagaimana caranya integral ini bisa menjadi seperti ini, carilah di kalkulus bab 6 dan bab 7. Ya. Kemudian setelah hasil integralnya sama dengan fx di tugas 4, kerjakan secara analitik, cari nilainya berapa, baru secara yang numerik. Tadi kan fx-nya sama dengan f aksen x di tugas 4, ya. Maka untuk mensubstitusikan ini, misalnya ini fxi kalau xi-nya adalah 1,2, maka ya 1,2 ini Anda substitusikan ke sini, karena tadi nilainya fx yang kamu pakai itu adalah f aksen x di tugas 4, maka 1,2 itu substitusikan di x di sini. E pangkat negatif 1,2 kuadrat 2 per 1,2 plus 1 cos ln 1,2 plus 1 dan seterusnya. Tentunya kan bukan 3,32 kan? Paham nggak? Paham apa yang harus dikerjakan? Paham Pak. Oke. Jadi angka 353 ini pertanggungjawabannya itu ini. Jadi Anda daftarkan dulu X0-nya berapa sampai X ke 24, tinggal disubstitusikan ke Fx, gitu, sehingga ketemulah 353,01 sekian-sekian. Ya. Maka
di sini karena hanya 0,1 dikalikan dengan 0,1 sehingga ketemulah 35,301 sekian-sekian. Seperti biasa, selisihnya itu silahkan dikurangi dan dihargamutlakan sebagai nanti errornya. Maka errornya adalah 2,02 sekian-sekian misalnya. Itu kalau fx-nya adalah E pangkat X. Nah, menginjak di nomor 2, fx-nya sama dengan nomor 1. Saya ulangi, fx wajib sama dengan nomor 1. A juga sama, B juga sama. H yang kamu ubah. Hanya kamu ubah, terserah. Boleh lebih dari 0,1, boleh kurang dari 0,1. Ya, silakan hanya diubah. Nanti setelah dikerjakan secara analitik dan secara numerik, kalau secara analitik pasti sama dengan nomor 1 karena nggak ada perubahan kan, karena A dan B-nya sama. Yang secara numerik ini nanti pasti ada perubahan, ya. Nanti nggak muncul 24 lagi, nggak tahu, tergantung hanya berapa. Gitu. Nah, nanti errornya berapa? Bandingkan dengan yang nomor 1. Itu untuk nomor 2. Nomor 3, gantian fx-nya. Dengan syarat fx-nya ngambil dari tugas 4. Kan kamu tadi katanya di tugas 4 punya 10 fx yang berbeda-beda. Jadi nanti di tugas 6 hanya perlu 5 fx dari tugas 4. Karena Riemann harus 10 poin, 10 nomor. Jadi 1, 2 nanti dibandingkan, 3 dan 4 dibandingkan, 5, 6 dibandingkan, 22 itu dibandingkan. Ada pertanyaan metode Riemann? Pak, ya. Kalau yang tugas 4 kemarin itu aksennya itu cuma 1 sama semua, Pak. Kemarin kan diperbolehkan sama gitu. Loh, yang diubah apanya berarti? Yang dirubah itu antara X sama H-nya. Ya berarti cari f aksen X lain atau cari fungsi lain, fx lain. Oh ya Pak, berarti boleh nggak sama dari yang tugas kemarin ya Pak? Pokoknya beda gitu. Yang penting di tugas 4 sudah habis intinya, fx-nya maksudnya. Fx-nya sudah habis, nggak ada, ya udah. Kamu harus cari. Cuman permasalahannya gini, nomor 1 fx-mu itu kan harus sama dengan f aksen X. Nah, nomor 1 aja, fungsinya aja serumit ini. Terus nomor 3-nya itu kamu buat cuman E pangkat X kuadrat misalnya, kan jomplang. Ya harusnya setara lah. Melibatkan cos, melibatkan len, melibatkan E. Bisa dipahami? Ya Pak, bisa Pak. Yang lain silakan. Ada pertanyaan untuk tugas 6, metode pertama? Nggak ada? Lanjut metode kedua, ada yang namanya trapezoid atau trapesium. Rumusnya itu ini, ya. Secara numerik ya, ya. Yang fx0 dan fxn itu tidak diapa-apakan, tapi yang mulai dari I sama dengan 1 sampai n-1, fx-nya itu dikalikan 2, baru dijumlahkan. Hanya dibagi 2. Rumus secara numeriknya ini. Untuk mencari n-nya sama. Ya, untuk mencari n-nya sama. Perlakuannya sama. Soal fx di Riemann 1 silakan dipakai. Ya, AB-nya boleh pakai contoh ini, boleh. Ya. Kemudian dihitung secara analitik, dihitung secara numerik, errornya, jangan lupa pertanggungjawabannya. Ya, angka-angka 73,75 ini nanti kamu dapat wangsit dari mana, dan seterusnya, karena di setiap contoh itu ada, kalau saya tampilkan ada nilai-nilainya, ya. Jadi 73,75 sekian-sekian ini ada. Dari mana itu ada. Nah,
Nanti nomor 2 sama perlakuannya, hanya kamu ubah A dan B-nya tetap, ya. Kemudian bandingkan errornya dengan yang nomor 1. Sehingga nanti di trapezoid ada 10 soal. Dengan metode Riemann total 20 soal. Belum Simpson, belum Simpson yang 38. Ada pertanyaan metode trapezoid? Untuk fx-nya sama seperti yang tadi metode Riemann ya, Pak? Iya. Cuma 5 persamaan. Iya, 5fx. Boleh. Yang Tapi jadi kan pembeda di nilai hanya ya, Pak? iya, 1, 2 itu hanya harus beda, A dan B-nya sama, fx-nya sama, 1, 2. 3, 4 itu fx-nya berubah dengan yang 1, 2. A-nya dan B-nya juga berubah dengan 1, 2, tapi 3, 4 itu A, B-nya harus sama. Yang beda adalah hanya 3 dan 4, nanti yang beda itu hanya. Sama, nanti 5, 6 juga gitu, 7, 8, dan yang terakhir 9, 10. Untuk A sama B-nya nggak boleh sama lagi ya, Pak? Kan sudah beda fx. Silakan menggunakan apa ya, insting yang lain lah. Masa pakai titik yang sama. Baik, Pak. Ya. Itu trapezoid. Jadi Riemann 10 soal, trapezoid 10 soal. Simpson sepertiga itu juga 10 soal. Kalau Simpson sepertiga itu ada I ganjil dan I genap. Kalau I ganjilnya itu I-nya ganjil itu dikali 4. Kalau I-nya genap itu dikali 2. Yang tidak diapa-apakan adalah fx0 dan fxn. Kemudian hanya dibagi 3. Ya, perlakuan sama sehingga ya perlakuan sama dengan yang tadi. Kemudian yang terakhir menggunakan 3/8. Sudah ada contohnya, rumusnya, yaitu hanya dikalikan 3/8, dan seterusnya. Perlakuannya juga sama, sehingga nanti sampai dengan metode ini, total di tugas 6 ada 40 soal. Ya. Nanti menjadi tugas 6, sekarang tanggal 6, berarti dikumpulkan di tanggal 20 Januari 2022, jam 7 pagi. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, selesai hari. Mungkin itu Pak, diperjelas lagi Pak untuk yang nilai A, B, sama hanya dari mulai soal 1 sampai 10 Pak. Oke, 1 yang kita mulai dari yang ini ya. Riemann dulu ya. Iya Pak. Kombinasi nilai H, kemudian nilai A dan B, silakan pakai ini boleh. Fx-nya pakai F aksen X-mu di tugas 4. Kenapa kok kayak gitu? Karena kalau diintegralkan, itu kalian bisa tahu kunci jawaban saya itu jawabannya harus ini. Cuman proses integral ini, segini banyaknya ini, menjadi seperti ini, itu bagaimana? Lah itu urusan sampean. Paham maksud saya? Iya Pak. Kemudian, hitunglah analitik dan numeriknya, yaitu errornya ditangkap, berapa nanti errornya. Nomor 2, efeknya wajib sama dengan nomor 1 tadi. Berarti kan secara analitik sama. Tinggal yang numerik, karena yang berubah adalah hanya. Hanya boleh lebih dari ini atau kurang dari ini, boleh, terserah. Yang penting beda. Berarti nanti secara numerik pasti berbeda dengan yang nomor 1 kan. Hitunglah errornya bandingkan dengan error yang nomor 1. Jadilah 1 dan 2 untuk metode yang pertama. Di nomor 3 dan 4, ganti semuanya.
FX-nya Anda ganti, A-nya Anda ganti, B-nya Anda ganti, H-nya Anda ganti. Gitu. Itu di nomor 3. Di nomor 4, yang Anda ganti itu adalah hanya saja dari nomor 3. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, alurnya begitu terus, baik itu Riemann, kemudian trapezoid, Simpson sepertiga, dan Simpson berapa tadi? 3/8. Bingung kah? Eh, itu Pak lagi, Pak. Kalau Ya. untuk yang numerisnya itu kita menghitungnya, misalkan itu N-nya ke 0 sampai 24 kan yang di Riemann. Ya, Itu yang ini. pakai tabel atau kita menghitung manual semua? Kan nanti tulis tangan, Mas. Kamu boleh Ya. pakai Excel, tapi kan nanti disalin. Maksudnya nanti ada perhitungannya atau kita cuma nulis tabelnya gini aja boleh atau enggak, Pak? Kayak gini ya. Ya, Nanti atau dikasih maksudnya keterangan. kayak tiap F0 sampai F24 itu kita ada perhitungannya atau hanya langsung tabel gini saja, Pak? Oh, penjabaran yang panjang itu, yo harus ada. Nah, kamu dapat angka 3,32 ini wangsitnya dari mana? Gitu kan ya? Baik, Pak. Oke. Jadi tabel ini itu hanya apa ya? Bukan alat, bukan bukti ya. Tabel ini bukan bukti ya. Tabel ini cuma untuk membantu kamu menghitung aja. Ya. Penjabarannya kan harus ada nih pertanggungjawaban 3,32 ini dapat dari mana. Nah, kalau kamu kayak gini ya sama aja kamu dapat wangsit. Ada lagi pertanyaan, silakan. Enggak ada? Oke. Setelah 40 apa? 40 nomor ya, selesai, direview sekalian. Saya ulangi, silakan direview sekalian. Jadi nomor 1, jawaban saya ini sudah benar. Alasannya apa? Kalau benar. Kalau salah, alasannya apa? Nah, ini hati-hati di review ini. Ya, hati-hati di review. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama, hasil pekerjaanmu memang sudah benar. Terus kamu menilai itu benar. Alasannya benar. Itu nggak masalah. Kemungkinan yang kedua, pekerjaanmu ada kesalahan, dan kamu menemukan kesalahannya ada di titik mana, berarti kan alasannya jelas. Saya ada kesalahan di step sekian, misalnya. Nah, itu juga nggak masalah. Yang jadi masalah adalah pekerjaanmu itu sudah benar, tapi kamu mereviewnya salah. Kamu mengaku kalau ini salah, padahal pekerjaan benar. Nah, itu jadi masalah itu. Atau kebalikannya, pekerjaanmu itu salah, kamu menganggapnya benar. Itu nanti ada jadi masalah. Jadi paham? Jadi sekalian direview ya, direview sendiri, jawabannya itu dicek sendiri dan direview sendiri. Semuanya tulis tangan, dijadikan satu file PDF, nanti tanggal berapa tadi ya? Deadline-nya 20 ya. 20 Januari 2022 jam 7 pagi dikumpulkan. Nanti sekitar tanggal 13 atau mungkin 11 itu saya buatkan apa namanya? Formnya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misal reviewnya itu ditaruh di terakhir gitu, Pak, di lembar sendiri gitu, kan kita mengerjakannya dari 1 sampai 40 dulu, habis itu baru kita review itunya, pekerjaan Boleh, kita. tinggal di screenshot, kemudian di review. Untuk menunjukkan kesalahan kan harus ada itunya, harus ada hasil screenshotnya. Saya ada kesalahan di sini, dilingkari misalnya, dilingkari dengan tinta lain. Nah, kalau cuman benar karena gini ya, enggak, bukan nge-review.
Oh iya Pak, mungkin dijelaskan gitu ya Pak, tiap poin-poinnya. Jadi misal Iya. dari perhitungan yang mana gitu, kalau udah benar ya Ya terus. amannya sih gini, namanya review ya, amannya ya, untuk namanya review itu yang review yang baik dan benar, yang di review itu di screenshot, ya toh, kemudian ditaruh di mana? Ditaruh di Word, kemudian di print, kamu tulis tangan di situ. Saya benar karena di poin ini atau di baris ini itu sesuai dengan ini misalnya. Itu review yang baik. Nah, kalau kemarin barusan tadi pagi aja banyak soalnya dulu, baru nanti reviewnya benar karena ini saya untuk mencocokkannya kan harus naik turun naik turun naik turun gitu kan ya. Oh iya Pak, jadi mungkin lebih enaknya itu setelah nomor soal 1, habis itu langsung di-review gitu ya Pak. Boleh, Biar boleh naik turun gitu lihatnya. ya. Jadi nomor 1 Riman, bawahnya reviewnya. Pekerjaan saya ini benar karena di baris sekian sudah benar dan seterusnya. Misalnya loh. Ada lagi yang tanya silakan. Enggak ada? Ya, info nanti di minggu ke ini yang Seninnya tanggal 24 ya sampai dengan tanggal 29 nanti ada UAS di minggu ke ini, minggu ke 1 2 3 4 bulan Januari ya. Cuman belum keluar jadwalnya, nanti Mednum dapat di hari apa. Kalau kemarin UTS dapat di hari apa? Lupa saya. Ya pokoknya gitulah. Ada pertanyaan pertemuan hari ini, kalau nggak ada selesai. Dari saya nggak ada, Pak. Yang lain silakan tanya. Apabila ada yang kurang jelas, Pak, mungkin langsung bisa ditanyakan di grup nanti ya, Pak ya. Sekarang aja. Apa ini? Oke, baik, Pak. Mana yang kurang jelas mana itu? Bilang nanti tak jelaskan gitu. Jelaskan di grup tuh lebih susah, Mas. Mending kayak gini aja. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan yang ada yang bingung misalnya silakan tanya. Kalau nggak ada, saya akhiri. Sepuluh detik nggak ada yang tanya, berarti saya anggap ngerti semua. Ya, karena nggak ada yang tanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.